Halo teman-teman DGI, ketemu lagi dengan saya Olin. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Nah, kali ini di episode DGI Talks atau moderasi, kita kedatangan tamu seorang desainer, pakar branding atau apapun itu nanti Apapun kita itu. dengar ceritanya. Siap. Siapakah tamu kita? Hari ini kita kedatangan Mario Utama. Halo, apa kabar? Baik banget. Kita di sini jadi agak kaku ya, padahal. Yeah, well, it's okay. Biasanya Bisa kita ini. ngobrol santai. Ini Mario sering banget bantu DGI juga. Waktu kemarin kita ada program desain partnership kan. Mario ini salah satu fasilitator kita. Kemarin kita ada kerjasama sama Smesco. Kita tiap minggu 2 kali ya, waktu itu seminggu 2 kali. Tiap malam Mario ada tuh kelas sharing bareng. banyak buat teman-teman desainer muda, UKM muda. Berjam-jam gitu ya, dan tenaganya luar biasa. Ya, was happy lah ya tadi kan. Karena seneng ya ngobrol, sharing-sharing ya. Nah, kali ini kita todong Mario buat cerita what inspire him, apa yang bikin Mario mungkin dari awal ketertarikan lah ya, dari mulai dari kecil. Jadi teman-teman DGI ini kan beragam banget nih yang di YouTube kita nih ya. Dan ini juga baru aktif lagi setelah berapa tahun kita vakum. Jadi mungkin ada yang mahasiswa, ada yang desainer muda gitu. Tapi campur lah ya, dosen atau teman-teman desainer Gen X, Gen milenial juga banyak gitu. Tapi mungkin yang kenal Mario belum semuanya nih. Jadi pingin dengar ceritanya Mario. Sure, boleh. Di episode yang pertama ini yang sama Mario, mungkin ceritain di awal ya dari terserah mau dari masa kecil kan, dari sekolah Jadi once upon a time dong nih. Sampai akhirnya kuliah ambil graphic design. Oke. Boleh. Oke, siap. Sebenarnya aja. kalau dari saya tuh sebenarnya memang agak unik ya. Karena saya dilahirkan dengan keluarga yang tidak lirik dengan seni. Gitu kan. Karena papa saya itu memang di keluarga kita saya itu ya is a more business person, sama kita memang kebanyakan tuh papa saya tuh di toko emas. Jadi usahanya toko emas dari turun menurun sih, dari misalkan dari kakaknya, dari most of my family itu mereka tuh toko emas sih seperti itu kan. Jadi dari saya itu memang dari kecil memang ya palingan ngikut ya ke toko gitu kan ya. Basically lebih banyak kan kayak mereka kan lakukannya adalah dagang seperti itu kan. Jadi kalau di sana itu sebenarnya ketika di toko emas itu papa saya itu punya sebuah meja itu kayak meja tukang ya. Jadi kalau misalkan kita mau kecilin cincin, gedein cincin, bikin sesuatu lah kayak prakarya secara jadi bukan jewelry. jual aja tapi bikin Ada juga ya. Sebenarnya juga memang ada satu kayak workshop line gitu ya? Bener, kayak workshop, dan ada satu line bisnisnya itu memang tuh papa saya itu suka membawa mesin-mesin dari luar negeri, dan itu kayak misalnya mesin bikin kalung, mesin untuk bikin cincin, bikin di Jakarta ya, tapi di Jakarta. Ya di situ memang kalau saya tuh nggak gitu demen kayak misalkan ngelainin orang, masih kecil juga kan ya. Habisnya tanggung jawab tuh besar. Kalau misalnya kita kasih lihat sesuatu tuh, kita keluarkan sesuatu di ya, perhiasan gitu kan, tanggung jawabnya besar kan. Jadi daripada itu saya banyaknya lebih di belakang, mainnya sama palu, sama saya pernah misalnya dari dulu kecil pernah bikin cincin tuh dari logam. Dari apa namanya, dari 100 logam 100 ribuan. Apa namanya, cepet apa sih? 100 rupiah punya koin. Saya bor, saya ketok jadi cincin sih. Jadi sebenarnya kalau misalkan di keluarga saya itu memang mereka tuh lebih ke ya kayak kakak saya kan perbankan ya kan, sampai sekarang ya memang dia tuh di bisnis, istilahnya lebih ke left minded ya. Ekonomi Gitu ya. Kakak saya yang kedua juga dia tuh di bagian programming, jadi lebih banyak kan mungkin ya. Otak kiri. Ya saya ada ketiga kan. Nah saya itu zaman dulu tuh memang ya anaknya gatel aja gitu kan, memang misalkan gunung-ngatik gitu kan. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kalau zaman dulu apalagi kakek saya tuh, kalau ada barang yang rusak saya dicari. Wah pasti si Mario nih ya, mana nih anaknya nih kan. Radio saya bongkar, karena penuh dengan penasaran sih ya. Jadi zaman dulu kan radio kok bisa ya bersuara ya, gitu kan, ada kata kok bisa kan, pas dibuka, oh kok ada magnetnya ya. Oh ini apa kok kayak kertas ya. Jadi suka pengen tahu ya, maksudnya apa itu, ada hal apa di dalamnya gitu kan. Dan itu menjadikan mungkin ignite secara kreativitas, dan mulai aja apa aja dibongkar gitu kan, korek api kan, ada kan korek api dibongkar. Saya pikir lucu ya kayak roda-roda, kalau dua jadi ini jadi bisa jadi motor-motoran ya. Jadi saya lem gitu kan. Jadi misalkan jadi kayak motor. Saya masih ada sih barangnya sih, cuma saya nggak bawa hari ini. Ya saya masih ada. Mungkin saya kasih gambarnya nanti ya. Yang zaman dulu saya bikin motor-motoran itu dari korek api, gitu kan. Jadi misalkan dari dia punya roda korek apinya, saya lem gitu-gitu. Jadi ada
kan di dalam juga ada selangnya tuh, nah, selangnya itu jadi knalpotnya gitu kan. Ya ada aja gitu seperti kan. Jadi so in that way memang saya jadi beda sendiri dari keluarga kan, jadi kan saya yang juga salah satunya yang suka musik, saya suka ya gambar sih ya dari dulu emang suka, cuman well it's not something yang maksudnya ya gambar oke lah gitu kan, dan lebih membeda aja cara memikirnya kan. When I think about things itu jadi berbeda pandangannya sih. So nah setelah itu memang dari kecil itu jujur aja ya saya sih bukannya A student gitu kan ya, jadi di sekolahan juga banyakan main, banyakan tuh sosialisasi, sehingga kalau misalnya secara akademi ya mungkin ya nggak sepandai kakak-kakak saya sih seperti kan. Cuman kalau di extra time saya itu saya lebih demen tuh berkarya, kan misalnya kayak kadang-kadang kan ada apa kotak kayu shipping ya dari papa saya nih. Itu kayu saya bisa kayak saya pikir apa ya, jadiin pedang ya kan. Jadi saya potong pakai kayu jadi dibikin jadi pedang, jadi hal-hal yang lain. So itu membedakan dari keluarga yang lain. Jadi papa saya tuh suka pikir saya anak aneh. Nggak sekolah nggak bisa, sekolah nggak becus ya kan, nggak pinter lah kamu katanya ya. Tapi sekolah dari sampai high school di sini di Jakarta? Enggak, saya memang saya lahir di sini, saya sempat TK bentar, habis itu SMA, SD itu saya di Singapura. Oh, udah SD. Jadi mulai kurang lebih umur 6, umur 7 ya. Oh, jadi udah Singapura. Dari Singapura. Ada saudara di. Jadi kakak saya udah di sana. Kakak saya 2 udah di sana. Kakak saya itu boleh bilang ada 9 tahun selisih. Yang paling gede kayaknya 12 tahun selisih dari jauh umurnya, ya, dari cukup jauh kakak-kakak gitu. ya. Jadi ketika saya di sana, ya basically saya tinggal sama nenek sama kakek di Singapura. Ya cukup struggling karena kan jauh sama orang tua. Kalau ada apa-apa juga nggak bisa ya ngobrol ya, misalnya atau misalkan kalau di sini kan mama ya kan, kalau di sana mana bisa, ke nenek mah juga agak berarti dari galak, kecil ya. udah mulai harus belajar independen. Iya independen. Jadi di sana itu kita bersembilan. Jadi saya bertiga saudara dan nilainya sepupu juga cowok semua. Jadi total ada 9 di satu apartemen. Okay. Seperti itu sih. Dari SD memang ya gitulah. SD saya juga lebih banyak di olahraga sama di ya lebih ke seni ya, tapi saya nggak bilang saya seniman banget gitu kan. Gambar suka, basically lebih playful sih kalau dikata-katanya, nggak bilang seni banget, tapi playful. Curiosity-nya tinggi banget gitu kan. And then SMA itu ya oke aja, ya maksudnya nggak terlalu sampai pinter-pinter banget. Pokoknya basically ya lulus aja sih. Jujur jarang sekolah. Pokoknya oke gitu ya semua, tapi sebenarnya yang terkenang, yang teringat itu masa-masa sering bikin sesuatu. Bener. Curiosity-nya, karena memang dari dulu ada aja lah. Sepeda saya pikir, wah kalau sepeda saya ke sini kayak gimana ya. Jadi lucu, jadi sepeda saya itu depannya bannya kecil, belakangnya gede. So it's like things yang pengen tahu aja sih. Pengen ketahuannya tuh tinggi banget di saat-saat masih when I was in the younger age ya. Gitu sih. SMA ya mulailah banyak kayak teman-teman yang pergaulannya ya, SMA kan lebih nakal ya, lebih banyak yang hal-hal yang lebih masih di Singapura. Itu di Singapura juga, gitu loh. And then sebenarnya I want to go to Australia, tapi kan karena teman-teman itu papa saya itu nggak terlalu berkenan sama teman-teman saya, jadi saya disuruh pindah ke Amerika. Nah itu karena kakak saya udah di sana, itu kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua di Australia di saat itu di Perth, ya kan. Saya pindah ke Amerika. Nah itu benar-benar basically everything is just new. Pas di Singapura juga sama. Pas Singapura juga bahasa Inggris tuh belum bisa. Jadi SD 1, SD 2 tuh saya inget banget tuh di sebelah saya ada teman saya itu namanya Bob, orang Indonesia. Dia tuh udah lancar, udah bisa bahasa Inggris. Saya tuh masih kayak nggak ngerti, masih belum catch up-nya lama gitu kan ya. Masih mesti catch up dan banyak yang nggak ngerti lah gitu kan, seperti itu. Tuh sampai ya lulus aja sampai ke ininya SMA lulus aja. Lalu pas di Amerika juga sama, culture shock, ya kan, basically everything is different, beda lagi, ya kan. Di sana pun koinnya, duitnya juga beda. Dan di sana bilang kan, kalau di Singapura masih bilang, 10 cent, 20 cent, ya kan, $1. Di sana a quarter, a penny, a dime, like, waduh, naik bus aja bingung gitu kan. Jadi banyak yang lucu sih, jadi culture shock, banyak yang belajar urang, apalagi bahasa Inggrisnya juga, kita kan masih Singlish ya, we talk Singlish lah, Singapura, it still can hear lah. Di Amerika tuh, gue masih inget banget pas di Amerika itu beli McDonald aja, gue sampai minder gitu kan. Gue pengen beli Big Mac, ya kan, can I have one Big Mac for you to go? Gue nggak ngerti.
gue diulang-ulang lagi kan, gue nggak ngerti, gue saking malunya gue cabut dari McDonald, gue nggak beli apa-apa. Gue ke tempat McDonald yang lain, ditanya yang sama dong, tapi ini cowok ya kan, oh ya oke, how far you go? Gue nggak ngerti kan, ternyata kalau di IRC kan bilangnya take away, ya you want for here atau take away, di sana tuh for here atau to go, tapi ngomongnya cepet kayak far you go, dan gue like I was stunned gitu kan. Nah banyak yang lucu-lucu deh, pokoknya basically kalau di sana culture shock-nya lucu-lucu. Karena di sana juga di kota? Di San Francisco. Oh, San Francisco. Ya, di San Francisco, which is aku masuk ke Academy of Art University. Ya kan? Nah itu gimana tuh pengalaman apply ke Academy sebenarnya of Arts? masuk ke Academy of Art itu berkat kakak saya sih. Basically ya ketika saya SMA itu beneran ya namanya zaman dulu tuh nggak seperti kayak mungkin saya lihat anak-anak muda zaman sekarang kan mereka kan very ini banget ya, very enthusiast banget. Andai kata oh saya udah mau SMA saya mesti begini nih ya kan, mesti begitu tuh. Zaman saya dulu kayak SMA ya udah mau ngapain ya nggak tahu gitu kan. So I don't have a lot of plan. Jadi saat itu memang kakak saya itu memang bilang kayaknya nih anak lebih cocok tuh ke advertising nih ya kan, atau ke desain gitu kan. Dulu saya juga sempat mau jadi musisi di saat dulu nggak segini, dulu kan lebih ramping ya, lebih kurus gondrong ya kan. Apa main alat musiknya apa? Musik, gitar. Itu juga otodidak, karena teman-teman saya juga banyak banget ya saya belajar. Zaman dulu masih ke Gramedia dong beli buku dong. Kalau sekarang kan udah ada ini ya website, udah ada ini ya online, udah bisa cari chord. Belajar musiknya sendiri juga enggak gitar juga gitar tua ya kan, gitar dari kakek saya yang nganggur, saya benerin, beli beli tuner, pelan-pelan belajar gitu. So it's curiosity-nya itu loh, jadi curiosity-nya. Nah pas di Amerika itu memang nggak tahu nih mau kemana ya kan. Basically sekolah bisnis juga kayaknya udah dibilang sama kakak saya kayak lu nggak bisa deh bisnis deh. Programming kayak nggak juga deh, lu matematika buruk katanya. Habis itu ya udah akhirnya ya serupa seni. Jadi ketika di Academy of Art itu kita tuh ada satu tes. Nah tes itu tuh kayak aptitude test gitu ya. Jadi tes itu dicobain bahwa nanti tuh ada hasilnya. Dan bakat gitu. Ya minat dan bakat seperti itu. Dan tadi saya tuh hasilnya tuh di desain, graphic design. Seperti itu kan. Jadi jujur aja maksudnya ketika saya masuk kelas pertama aja graphic design, saya pikir oh desain ya, oke pakai tangan, penggaris gitu kan, kayak arsitek gitu kan. Akhirnya banyak yang saya nggak ngerti gitu, maksudnya apalagi kan di sana saya juga mesti ambil ESL karena kan dari Singapura itu ke Amerika bahasa Inggrisnya kayaknya nggak diakuin ya, bahasa Inggrisnya. Jadi kita juga tetap mesti ambil ESL, ya English as a second language. Di sana ulang lagi ketemu teman-teman Jepang, Korea, Taiwan. Nah itu heboh tuh. Jadi kelas-kelasnya kan international student semua kan. Jadi di situ ya jadi pelajarin banyak culture ya. Teman-teman Jepang malam-malam diajak graffiti, ya kan, pakai jaket kayak homeless, ya kan, di sini kaleng cat semua graffiti. Ada aja. Maksudnya basically belajar banyak sih dari different culture gitu kan. And it's fun sih gitu. Jadi membuka lagi, men-unlock lagi. Nggak berteman sama sesama orang Indonesia aja gitu. Belum. Pas awal itu saya nggak tahu kelompok Indonesia itu di mana. Karena kalau pada saat itu ada orang Indonesia lain. Belum. Jadi teman pertama saya namanya Albert. Dan itu juga saya udah nggak ada kontak sama sekarang sih. But itu juga karena cuma mau ya kenalan aja, tapi kita juga nggak ada chemistry gimana ya. So what juga kayak kalau bisa lu dari Indonesia kan. Kalau di sana justru I want to meet more yang different country, malah lebih misalkan kayak di Indonesia kita jarang ketemu orang Jepang. Di sana orang Jepang tuh udah kayak ya banyak banget gitu kan, orang Korea, Thailand. So ya ini banyak yang lucu gitu kan, kayak gue ini cerita lucu aja, jadi just Asia, Star Trek tapi tetap aja kan beda banget kan. Ya, gue sekali memang ada satu cewek Korea yang gue suka gitu kan ya, tapi dia bahasa Inggrisnya buruk banget ya kan. Jadi teman gue nanya, oh are you vegetarian, karena dia bawa kimchi. Ya kan, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, dia cuma bawa bekal sendiri gitu kan. Jadi dia bawa kimchi, jadi teman gue nanya, are you vegetarian? Dia tuh bilang, no I'm Korean. Saking itu language-nya saking nggak ngerti ya, orang tanya kamu vegetarian, no I'm Korean. So that's funny thing. Jadi di sana ya banyak hal yang kita belajar banyak lah, gitu, yang lucu-lucu, yang fun, dan culture-nya juga beda ya. Di sana juga dingin ya kan. So a lot of things that I learn is the culture-wise, friendship, di situ sih. Dan baru ngerti bahwa oh desain itu seperti ini ya. Jadi kalau di sana itu sekolah desain itu kalau di Academy of Art, basically kayak Academy of Art juga sama kayak Eric Wijaya di Bingung. Nah itu satu sekolah. Cuma di kakak kelas saya. Sama Felicia Winata yang dulu di sekarang nggak tahu ya di Okto. Satu lagi ada beberapa teman sih kayak kalau salah yang sekarang di MID ya juga ya.
Itu juga sama teman-teman dari kuliahan yang sama lah ya. Ada berapa juga pun sama, cuma mereka udah tidak praktis, ya, desain grafis juga. So, yeah, we were in the same class, tapi memang atau nggak di same bukan kelas yang sama, cuma tingkat yang sama. That's why we get to meet them a lot gitu kan. Dan cukup banyak teman-teman yang orang Indonesia di sana. Tapi ya kita berteman dengan banyaknya hal gitu. Satu kelas kan bisa ada 16 orang, 20 orang. So yeah, it's fun. Jadi Bachelor of Art ya? Bachelor of Art, ya. Bachelor of Fine Art, by the way, BFA. Oh, oke. Bachelor of Fine Art. Berapa tahun tuh? Itu gue hampir 4 tahun setengah. Karena gue nyantai banget. Main-main. Gue banyak mainnya. Basically summer I never take classes gitu kan. Karena justru gue nggak ngerti gitu. Teman-teman gue banyak kayak buru-buru banget ya, mau lulus mau cari kerja. Kalau dari segi gue justru gue pengen nikmatin kuliah ya gitu kan. Which is I really did gitu loh maksudnya. Summer gue lebih banyak keluar kota ya kan, lihat sama teman-teman bareng kemana pun gitu kan. Ya. Gitu kan. Karena ya kalau dengar cerita kan kalau lu udah selesai kuliah ya basically hidup lu tuh udah buat industri ya. I don't know, there's some people say that ya kan, ya lu akan nggak begitu banyak waktu untuk bisa ya cuti atau gimana kan. That's why I thought sebelum hidup gua mati nih ya. Ketika gua mulai kerja, gua nikmati pas di saat-saat kuliah itu. Which is I did, hampir 5 tahun setengah sih, ya itu 5 tahun setengah. Hampir 5 tahun ya, hampir 4 tahun setengah berarti. Terus ada major apa tuh yang paling nggak seneng sama yang paling seneng kalau yang diinget? Kalau major jujur aja sih, kalau awal-awal subjek atau jurusannya ya, atau kelasnya ya. Sebenarnya major itu kalau di awal-awal itu gampang, lebih ke liberal arts, lebih ke color design, history, ya. History I love it, I love history so much. Guru kan sebenarnya tergantung guru sih. Iya, di saat itu tergantung gimana guru. Menyampaikan materinya. Bener, ada guru yang gue demen kelasnya karena orangnya juga nyantai. Kayak misalkan ada satu kelas itu di graphic design class, ya, kita tuh ada namanya graphic design 1, graphic design 2, graphic design 3, typography 1, typography 2. Iya, jadi kelasnya mirip ya sini ya. 1, 2, 3. Bener, dan juga ada yang lain sih, ada misalnya tentang packaging 1, packaging 2. Nah, ada guru yang gue inget banget, ada satu guru, mungkin juga nanti teman-teman yang di Academy Award juga pasti inget, Ariel Gray. Nah, ini guru tuh strict banget. Dia tuh dari Hungary, dari somewhere timur ini ya, European country ya. Jadi dia tuh dulu historinya sih pernah kerja di Playboy magazine. Tapi sebagai desainer, bukan sebagai modelnya, jadi sebagai desainer. Jadi prinsip-prinsip itu sebenarnya dia banyak banget yang dibawa dan itu keras banget. Misalkan kalau kamu nggak bikin PR ya, gue pernah lihat misalnya temen gue yang cuma bikin PR tuh, kita bikin PR tuh bisa kelihatan sama dia niat nggak niatnya. Jadi kalau dia lihat, kita kan tiap hari kelas kan datang, kita mesti taruh tuh, kita punya konsep atau whatever, we have to print, kita mesti print, kita taruh di tembok, gitu. kita present, ya kan. Nah kalau misalkan presentation kita kurang bagus, itu dirobek sama dia. Ada yang sering banget, ada yang nangis kayak, dan dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Cewek, Ariel Gray cewek. Dia nggak peduli, gitu loh. But di situ latih, gitu kan. Ada juga guru gue yang orang Rusia. Iya, disobek loh. Maksudnya ada yang nangis, ada yang gimana, ada yang keluar dari kelasnya, nggak balik lagi ya gitu. Dia nggak peduli. Basically, you want to take my class, you respect my class, gitu kan. Dan orang yang benar-benar ngambil kelas dia itu benar-benar belajar banget sih, tipografi dan segala macam. Dia punya apa ya, ilmunya dia tinggi. Maksudnya ilmu dia tuh sangat-sangat dalam banget. Itu lebih apa sih, lebih ke layout design gitu? Kalau itu lebih basically dia lebih banyak kan minta kita tuh secara misalkan itu kali kita mau bikin typography book. Jadi specimen book. Jadi buku tentang specimen, you take one typography ya. Jadi you take one typography, you tell about the story, and you can do anything apa aja pakai typografinya itu, coba kamu bikin karya apapun gitu kan. Misalkan jadi tank apa jadi jendela jadi dengan typografi itu. So it's fun sih. Eksplorasi juga ya. Sampai sekarang I have some of the instruktur masih kontak baik, seperti kayak Thomas McNulty, packaging kelasnya sama itu kita masih ini sih. Jadi tadi yang typography itu one yang apa ya, istilahnya berkesan ya. Iya, itu nggak bakal inget ya. Soalnya setiap kali kalau kelas dia beneran I really work for it gitu kan. Karena aku meski gimana ya, mungkin gue udah terlalu Singapura banget ya. Jadi jiwa kompetitif tinggi gitu ya. Jadi malu banget sih kalau sampai kalau disandi robek atau kadang-kadang kalau dijelek dia cuma lewat doang gitu kan. Lu terakhir berakhir. Tapi kalau bagus dia bakal kasih komplimen yang dia kasih komplimen. Ya kalau you respect her, she will give you a respectful thoughts yang akan menjadi valuable buat kita. Jadi istilahnya
arti kata kalau misalkan sekarang for me that I understand what she's trying to do, if you want, in order for you to respect your work, you have to respect yourself. Gitu loh. Dan respect the others that you are working for. Itu value-nya sebenarnya. Value-nya itu sih sebenarnya. Setelah ini baru ngeh gitu ya. Oh ternyata zaman dulu kan kesannya kejam loh, gila lu guru kayak gini ya. Gitu, killer banget ya kan. Ya, banyak yang bounce out dari kelas-kelas dia. Dan banyak justru ketika naik level guru-gurunya tuh udah yang mulai salon-salon karena mereka benar-benar practitioner, bukannya cuma guru di dosen doang. Dia malam ngajar, siangnya kerja mungkin di agensi ini atau di studio ini, dan dia just giving really their value untuk kesini untuk beneran ngajar, bukan just bukan just passing by time ya. Jadi ada Megumi, itu kali dia juga dia dulu sekarang dia masih kerja di Tolleson Studio. Desainer bagus banget, gue demen. Ini kalau kita ngomong nama-nama ini pasti Eric pasti tahu ini. Kemarin soalnya kita lagi ngomong-ngomong, iya gue juga ambil kelas dia gini. So we just have in different time aja. Gitu karena kan kakak kelas kan ya. Just different time. Tapi memang orang-orang yang dosen-dosen ini memang kalian respect lah ya. Membentuk kita yang sangat baik sih. Gitu loh. Nah, gitu. Terus terakhir ngambil apa sih kayak kalau kita kan tugas akhir, kalau di sana final project-nya gitu final project, bikin final project saya the last time is I make this Pantone skin tone namanya. Jadi Pantone itu jadi kalau jadi maksudnya bukan. Jadi gimana kalau Pantone tuh bikin kosmetik atau bikin skincare. Jadi taking one brand, guideline-nya semua. Taking the essence of Pantone, kamu letakin menjadi industri yang berbeda. Itu memang kita dipilih seperti itu. Ya, jadi ada yang bikin BMW bikin kosmetik atau ada yang bikin Nintendo bikin kosmetik. Jadi lucu-lucu. Jadi konsepnya tuh jadi lucu-lucu. But you need to have the integrity of the foundation dari brand essence-nya. Cuman di beda industri. Jadi bagaimana kalau Pantone bikin line baru gitu untuk kosmetik gitu bener. Okay. Seperti itu sih. Jadi crossnya lucu banget sih. Jadi what we did is that kita kemarin kita memang come up with this concept namanya skin tone karena memang kan kalau di kosmetik itu kan ada a lot of complexity dan warna dan itu everything. Paling susah kan kosmetik kan karena kan lo harus presis. Kalau cewek kan masa lipstiknya warna ini ternyata pas dibeli enggak istilahnya kan penting banget punya bener. Kita mesti bikin POS-nya, kan? POS kayak displaynya ada lampunya. Man, itu kelas nggak murah. I spend about itu bokap gue juga marah-marah karena I spend $5,000 bikin mockup-mockupnya. Itu beneran mesti dibikin. Teman gue banget ada teman gue namanya Andros, orang Bandung juga nih. Sekarang dia juga desainer juga. Dia tuh bikin telur-teluran. Sekarang dia karena dia nggak ambil balik masih dipajang kerja karya dia di Jadi untuk final project-nya mesti display sampai beneran bikin dummy mock-up-nya itu ya. Bener. Kalau di sana bener-bener kalau misalnya apalagi zaman dulu ya, kita tuh mesti print, nggak kayak sekarang kita submit digital work. So zaman dulu waduh itu Epson printer tuh udah di-abuse banget lah, you know. Epson printer tuh udah di-abuse banget. Temen gue juga ada kadang-kadang, yo, lo ada ketinta nggak yo? Gue ke rumah lo sekarang, ini jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. ada temen gue juga malam-malam motong bikin komping, pisaunya mental ke dada. Gue, gue anterin gue ke rumah sakit dong, pisaunya nancep di dada gue nih. Jadi accident beneran. Ada aja, ya accident. Karena memang Red Bull itu udah kayak minuman anak desainer ya. Kalian dikasih waktu berapa lama? Kalau kita kan di sini 1 semester kan, kalau di sana sama kira-kira. Sama, satu semester gitu. 15 kelas. Basically. Kita pas yang ngerjain final project kan kalau kita kan fokus hanya tugas akhir gitu loh kalau di Indonesia kan. Kalau di sana? Kalau di sana tuh setiap semester tuh biasanya tiap semester kan kita ambil 4 kelas nih, 4 subjek ya. Basically kayaknya 2 atau 3 tuh major. 1 tuh liberal. Seperti itu. Jadi 3 kelas ini biasanya kan kita ambil packaging 1, graphic design 1 atau enggak typography 1 gitu kan. Dan ini final itu semuanya cukup padat kan gitu. Terakhir aja gitu kayak istilahnya skripsinya lah gitu kan. Enggak ya kalau zaman dulu mah honestly I'm not trying to say the old days are better ya. Tapi the old days tuh kita semuanya presentasinya mesti kita pakai foam core, kita spray mountain dulu. Gitu loh. Nggak kayak sekarang cuma buka laptop, projector atau masukin TV. No, itu mesti PR loh, motong-motongin foam cord, beli lagi foam cord, ya kan. Nge-spray mountain, a lot of PR sih, a lot of work gitu loh.
Tapi itulah ya masa-masa apa istilahnya manual, masa-masa hard work. Nah, terus habis dari selesai graduate gitu, selesai kerja graduate dulu di US atau? ya, aku kerja di Landor Associates. Jadi aku apply ke sana as a ini ya, maksudnya mulai dari junior. So itu juga another different world. So di situ sebenarnya kalau di sini kita jujur ya, I think as a freshman somehow di sini kita masih dididik. Di sana itu kerja ketika kita freshman itu tuh man, gue tuh appreciate banget kalau misalnya kita masih ada buku, reference ya. When you work in the office, there's not really much time. You know, atasan kamu akan datang, I need this cover by 4 p.m. Sekarang jam 1, gue baru pakai siang gitu. You do it or not? Okay. You know, kalau misalnya kalau you don't do it, ya basically there's other people who's gonna do it. Jadi satu project itu misalkan satu project, contoh misalkan kita ada project apapun ya, misalkan kosmetik kayak, ada athlete shoes kayak. Nah itu yang kroyokin tuh bisa kan misalkan 5 orang sampai 10 orang yang ngedesain. Itu tetap dibagi grup kan ya, dibagi tim. Dibagi grup. Kalau kita di sini kan karena mungkin company kita jarang yang besar. Jadi mungkin ya satu project ya 2-3 orang, orang itu aja. Nah kalau di sana tuh satu project bisa dikeroyokin 6 orang. Udah 6 orang itu, let's say, oh kamu ini, you are the one who goal the project ya. Okay, tomorrow follow Caroline's concept. Ya, Caroline's concept. Nah besok konsep kamu juga kan ada teman-temannya lagi yang bikin option lagi. Nah nanti ke option ini mungkin bisa aja si orang lain, mungkin siapa lagi yang jadi yang leadernya. Ya, but if you never been chosen 1 or 2 times, you're out. You're just waiting for you to step up the door yourself. Jadi di perusahaan itu mereka tuh nggak khawatir kamu tuh mau di perusahaan apa enggak, karena banyak yang mau masuk. Betul. People applying itu langsung sebagai employee kan, maksudnya bukan intern atau magang itu bukan? Enggak, employee, ya, employee. Dan ke situ juga the next thing I went to Salt Design. Karena Salt Design is a small agency dan di situ lebih banyak tuh apparel, justru lebih kayak misalkan dari Lander ke Salt Design. Ya. Karena I have to move because my dad saya tuh sekolah di bagian diamond degree atau gemology, jewelry. Kan. So aku pindah ke LA. Nah, di LA itu semari sekolah yang diamond di GIA, lalu semari juga kerja. Nah di situ saya kerja tentang gemologi. Gemologi kayak misalkan kata batu permata atau misalkan anything, so I can appraise. Karena bokap memang pengen tetap anaknya. Sebenarnya mau tetap ada legacy di bagian jewelry. Nah itu kali balik tuh sebenarnya mau rencananya sih mau bikin apa kayak misalkan kayak gemology lab. Jadi kan misalkan orang kan misalkan mereka ada perhiasan yang mau di appraise, jadi saya bisa kasih nilai gitu. Ada license untuk bisa nilai berapa duitkah itu diamond yang ada. Jadi sambil sekolah gemologi itu sambil kerja Oke. Nah, setelah kerja di situ ini juga sama, basically kalau ini perusahaan saya yang paling muda. Nah, ini susah digembleng abis. Tapi branding juga sama? Branding juga, branding, tapi lebih banyak kan ke packaging design sih. Packaging. The packaging, karena a box sama a couple of things yang lebih ke packaging. Tapi ya, but I did it all because di sana I'm the youngest, lebih kecil. Rata-rata tuh yang di saat saya bos-bosnya tuh udah kayak Scott itu udah di atas 40. Dia saat dulu ya 40, 50 ke atas. Basically udah mulai ada putih-putih bewoknya. Dan nggak mau duda ini ya. Ya, nah basically OB juga. Gue bikinin kopi pagi-pagi ya kan. Atau misalkan ambil kirim barang, saya juga yang lakukan itu, Mario go check the printing. Pakai mobil sendiri ke sana ya kan. Supervise, basically everything yourself gitu loh. Everything myself, beli kertas, dari kertas ini bawa ke percetakan. Di sini kan enggak, zaman dulu mana ada kurir. Ya kan. I was the one who's doing that. Ngeliatin sampai malam, cetakan tungguin, ya kan. Abis itu arrange delivery ke. Dan ngedesain juga. Nah itu all package tuh, basically kayak kalau ditanya job set gue apa, everything. Gitu loh. Pokoknya satu project tanggung jawab lo gitu semuanya gitu. Ya di saat itu memang keluh sih ada, tapi I learn a lot gitu loh. Misalkan hari ini gue bisa, I know a lot of things is because ya di zaman dulunya. Benar-benar nyemplung ke semua. Cemplung semuanya. Ngerti tentang kertas, bedanya apa sih, quoted unquoted, benefitnya apa. Kalau cetak unquoted tuh bagi mesinnya seperti apa, berapa LPI, berapa DPI yang kita perlukan. Banyak lucu-lucu. Tapi sekarang ya misalkan kalau misalnya kita nanya aja, kenapa sih kita nge-save file mesti 300 DPI? Kenapa? Resolusinya ini kan. Why? Nah, ini aku bukan mau ngetes kamu, tapi saya yakin banyak desainer yang nggak ngerti. Oh, itu mah cuma aturan law-nya aja dari dosen, dari teman, dari industri. Why?
kenapa nggak 1.000? Nah ini kan karena saya kan orang curiosity kan, kenapa nggak 660? Ya kan, kenapa mesti 300? Right? Banyak orang bilang, dulu juga saya juga kepancing sama teman saya. Yaudah kalau kamu mau HRS, kamu scan aja 1.000. Iya juga ya, saya pikir iya juga ya, saya scan, ya komputer saya nggak bisa kerja. Itu ngedit nggak gerak komputernya. Over. Iya kan? Nah tadi kita lanjut yang cerita ini ya, abis dari Lender, terus sempat Salt Design. Ya, Setelah Salt Design, nah ketika di situ papa saya sempat nelfon. Jadi yang schoolnya itu gimana yang belajar tentang udah done, basically udah done. Itu di tahun 20. Itu course aja ya, maksudnya cuma Itu berapa bulan? sebenarnya semester, itu kurang lebih setahun sih. Jadi diploma gitu maksudnya? Diploma, ya itu setahun. So di tahun kan 24 I graduate, 25, so 25 aku kerja. Until 2006 ya, 2006. Dan my orang tua. Itu di LA masih? Itu di LA. Nah kan dari SF aku pindah ke LA. Dan di situ ya di LA sebenarnya kan pengen pulang sih, udah enak ya. Like everything is there already kan. Semuanya udah oke lah ya. Misalnya gaji udah pas. Ya. Yang dan sama culture sama apa udah enak. Lah ya, basically udah ya? Di sana hampir 12 tahunan lah ya, 12 tahunan dari 98 dari 98 sampai 2000 ya nggak sampai ya? Hampir 10 tahun ya. 10 tahun sampai 12 tahun. 10 tahun ya cukup enak banget sih di sana. So jadi teman juga udah banyak, everything udah cocok lah, everything udah settle lah ya. Mobil ada, apartemen enak ya kan. Gitu kan. Terus tapi kenapa Nah di tahun 2006 itu memang papa saya kan saya kan anak terakhir. Jadi kakak saya itu ya udah stabil lah ya, ada kerjaan di perbankan, udah tinggi juga jabatannya. Kakak saya juga yang kedua itu juga di Cisco, di bagian IT dan ada programming, dia juga ada cukup stabil. Dan kakak ipar saya itu orang Korea. Jadi istri kakak saya orang Korea dan dia tuh nggak mau ke Indonesia karena bahasa. Oke. Karena bahasanya ya, because ya dia sempat datang, dia nggak gitu demen. Dia pikir tuh Indonesia tuh kayak masing kampung, masih nggak punya mobil, masih naik kuda. Karena itu mungkin mindset doang ya, kepikiran ya. Gitu tuh. Jadi papa sempat ya minta bantuan sih. Jadi minta bantuan untuk kamu anak terakhir ya, maksudnya kan. Ya sisa kamu nih yang bisa bantuin, yang lanjutin ya kan, legacy dari inilah dari perusahaan dari usaha keluarga ya. Ya akhirnya saya pikir timbang-timbang ya sebenarnya saya nggak ada keinginan sih misalnya seperti itu kan, maksudnya I felt that udah enak juga ya di luar gitu kan. Tapi yang saya bikin kepikiran adalah sebenarnya ya pacar saya juga saat itu yang sekarang jadi sekarang istri saya, ya pacar saya udah balik ya kan. Jadi ya dua orang yang kamu kapan balik ya, papa saya juga pas-pasan dia. Kamu kapan balik ya, akhirnya saya bikin keputusan udahlah saya balik lah gitu kan ya, saya balik gitu kan. Ternyata pas balik itu ya sempet membantu papa berapa ya cukup setengah tahunan adalah, cuman kayak di saat ya tidak ada kecocokan aja sih di dalam apa yang saya mungkin beda jiwanya lah gitu kan. Kalau misalnya dagang kan kayak lebih kesan nongkrong gitu kayak ya it's like not the soul that that I have gitu kan ya. Jadi akhirnya saya sempat ya bilang, Pak gini deh, daripada ya namanya kita tidak ada kesamaan ini ya pemikiran dan juga ya jadi misalkan jadi sering arguing ya dengan itu. Saya pikir yaudah kalau enggak gitu deh saya coba cari karir kan. Nah di saat itu saya sempat nge-apply dan lucu banget ya. Jadi saya tiap kali nge-apply itu kalau di Amerika kan kita pakai jas sama dasi kan. Setiap kali saya nge-apply itu kayak itu kali saya sempat ke Ogilvy ya kan, atau ke Bates ya Bates karena ada ya relasi teman dengan teman katanya di sana ya kan. Yaudah pada bingung, kamu ngapain pakai jas begini nge-apply like loh. Emang di Indonesia kayak gimana nge-apply? Ya pakai baju biasa aja, ya pakai interview. Jadi saya benar-benar kayak rapi banget, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Pokoknya basically ya interview ya kayak gitu di luar negeri kan. Kan di agensi atau di perusahaan kreatif begitu gitu kan. Nggak tahu deh. Ya kalau di sana sih kreatif semua selalu begitu ya. You look for the best ya kadang-kadang. You look at the best gitu kan. So ya ke situ akhirnya juga sempat ke Pak Hermawan, sempat ke ini juga ke Leboye. Sempat Leboye. Nge-apply gigit banget tuh. Nunggunya lama juga ya Pak Her ya. Nunggunya gue tunggu ada 3 jam kali. Gue tahu orangnya di dalam nih.
bolak-balik 3 akhirnya Mario oke masuk ya kan. Wah pas saya masuk interview grogi juga. Satu kantornya disuruh keluar. Nih lihat nih anak mau interview. Dijajarin semua. Oh, ya? Waduh ini gue mesti ini interview atau gimana ya? Jadi saya present ke karya saya, portfolio saya di depan hampir nggak tahu ya berapa orang itu saat itu ada sih 10 orang 9 orang ada sih. Saya nggak inget tuh ada Mas Aji atau enggak, saya nggak inget di saat itu saya nggak tahu ada siapapun ya karena memang I'm totally new gitu di Indonesia tuh ya temen nggak banyak, temen di Indonesia nggak banyak, di luar negeri temen Indonesia banyak kan. Jadi temen kehitung lah ya. Jadi nah di situ saya ingat banget lagi presentasi ada tes bocor ya Pak ya gentengnya Pak. Saat itu kan. Nggak bisa lupa tuh ya. Nggak lupa itu Pak, nggak lupa. Ada kantornya juga banyak banget panjangannya. Saya like, wow, this is so cool. Itu collectionnya ya, very eclectic banget. Iya, artifaknya banyak banget kan. Dan di saat itu akhirnya sempat kepanggilnya tuh sama Pak Sakti, jadi masuk ke maki-maki. Dan di maki-maki itu juga something new ya, something different, a different culture. Dan saat itu memang tidak terbiasa, kok komputernya nggak punya internet ya? Udah ada Mas Eka di dalam. Jadi Mas Eka itu ada dan ada si itu siapa? Rangga ya, Mas Rangga, Mas siapa? Rizal ya, aku lupa namanya. Kayaknya Mas Eka itu pas saya masuk dia udah keluar sih, udah berapa nggak lama keluar kalau salah. Kan. Jadi saya masih ingat banget situasinya adalah kok komputernya nggak punya internet ya semua. Internet cuma ada satu komputer ting di tengah-tengah. Which is okay, a lot of new things, a lot of new things, new culture, ya kan. Dan juga new way of how you think ya. Maksudnya karena di situ juga kita cuma duduk nggak ada internet dan you have to come up with something, gitu kan. Kalau mau minjem buku desain juga kayaknya mesti ke atas ya, ke kamarnya, ke ruangannya Pak Sakti. Kalau ada tamu juga kita juga nggak enak. Jadi mesti kayak itu benar-benar menguras banget sih, menguras aja whatever you have in your mind, apa yang pernah kamu pikir, apa yang kamu pernah, ya itu dia, ya kan. Jadi nggak ada lagi gitu kan, maksudnya yang kita bisa lihat gitu kan. So beberapa proyek di sana, and then aku dapat panggilan. Wah ini kayaknya ketahuan semua nih. Nggak lama. karena gini, karena distant. Mau bongkar dirimu. Sebenarnya I like it, I like the place, I like the place, kan. Cuman karena di zaman itu tuh ya, maksudnya saya tuh masih lugu banget, nggak tahu jalanan. Jadi kalau dari Kelapa Gading itu, kalau ke selatan, saya tuh lewat Aiteri, lewat ke Sudirman dan jam 7 tuh saya, pokoknya tiap pagi. Sebelum jam 7 saya udah sampai kantor maki-maki. Buset. Kantornya jam 8 sebenarnya kan. Gitu kan. Pikirnya saya rajin enggak, saya cuma tahu jalannya itu. Jadi temennya, kamu lewat Mampang aja ya. Mana tuh ya Mampang? Karena zaman dulu kan nggak ada GPS. Dibawa ke selatan ya. We don't have GPS gitu kan. Kalau sekarang kan enak ya Waze, kesini pun gampang. Belum ada Google Maps. Bener. Nah di saat itu sempat dipanggil sama Pak Bram ya kan ke After Hours. Wah saya masuk kantornya. Temen-temennya ramah, ketemu, saya masih ingat banget muka orang yang saya nggak pernah akan lupa, Mas Ican. Ya. Ada Mas Ican, Mbak Arya, ya kan, Mbak Arya lagi masih hamil tuh kali. Wah, itu di sana ya enak sih culture-nya, demen. Seperti saat itu offeringnya ya a bit higher. Under group Mas Andri? Bukan. Saya awalnya masuk Baria. Oh, Baria. Ya, jadi grupnya Baria yang deket, ya pokoknya pas masuk itu di situ, gitu kan. Dan nggak lama ketika saya masuk di situ. Ya cukup cepet lah ya, cepet menghadapnya, cukup cepet tambah kerjaan. Saya dipindahkan ke ke grupnya Mas Andri sama Silvi, Mbak Silvi dulu. Nah ketika di sana juga lagi kan Mas Edwino ya, satu lagi. Kalau misal Maria Mas Edwin, Maria Mas Edwin, ada Masnya si Mas Ican, Mas Ican, aku lupa ada marketingnya siapa ya, ada cewek, aku lupa siapa yang namanya. Dan dulu itu kan drum scan-nya. Ya basically ya mejanya tuh pulau lah, kita ngomongnya pulau ya. Ya saya dipindahkan ke Mas Andri, dan di situ memang is fun sih, maksudnya di situ belajar banyak ya. A lot of things that you learn sebenarnya. Wah kalau misalnya ngomong tentang belajar, sebenarnya kalau di After Hours itu kita belajar lebih banyak dari temen, dari Mas Ican, dari Mbak Ria, dan sebenarnya itu things yang saya belajar itu sebenarnya mostly sebenarnya ya. Sebenarnya kalau misalnya saya titip cuma pesan doang. Jadi desainer sebenarnya pada satu yang mesti ada, common sense. Common sense mesti tinggi. Gitu loh. Maksudnya kayak misalnya kita lihat colokan, oh jadi colok ya kan. Maksudnya nggak usah dikasih tahu. Misalnya is common sense yang mesti kita ada. Mesti jalan ya. Wah, mesti jalan. Yang saya ingat banget PR yang pertama, I don't know have you seen this newsletter dari After Hours namanya Yellow Grey. Tahu. Yang gede banget. Wah, itu ya. Itu project pertama dari Pak Bram. Mario,
portfolio kamu bagus. Itu 2008. 2008. Kan kadang-kadang itu kan ada versus kan masuk kan. Iya. Bener. Kan 2000 berapa ya? 2007 2008. Belum itu awal banget 2007-an awal. Iya. Saya ingat banget itu. Mario, portfolio kamu bagus ya. Coba dong bikinin company profile buat After Hours. Masukin portfolio-portfolio. Saya nih mati. Portfolio kalian apa aja? Ya kan? Ini apa aja nih ya kan? Maksudnya gue baru masuk nih portfolio di mana juga nggak tahu. Ya nanti kamu fotoin ya. Pakai kamera siapa? Akhirnya dikasih nih, ini kamera nih ada nih Hasselblad. Nggak pernah pakai Hasselblad ya kan? Wah banyak itu benar-benar belajar abis gitu kan. Belajar kan foto kan kalau di foto doang kan jelek ya. Jadi kenalan, ada teman ya kan. Sis, yuk bareng yuk, gue fotoin tangan lu lagi begini kan, gue fotoin kan. Jadi kan jadi ada angle-angle yang bagus ya kan. Ya kan. Oh belajar foto, belajar banyak banget deh di sana. Basically, it's all about it's like kamu dilepas di satu lingkungan, ya kamu hidup. Jadi biasanya kan nggak ada direktori, kayak nggak ada tutorial. Harus survive sendiri. You have to survive gitu kan. Dan gue inget banget kalau Pak Bram tuh kalau misalkan komen di sana juga I climb until art director ya. Di sana Pak Bram juga kalau datang ke meja saya, gaya-gaya golf, gaya-gaya golf. Mario, kurang ya. Baru gini ya, desainnya kurang world class, kurang kelas dunia. Mati nggak lo? Orang mah kasih arahan ya. Nih desain ini kurang ini nih, desain kamu gini doang, ganti warna dong, enggak? Kurang kelas dunia. Gitu. Beneran, dia mati, saya nyetir pulang. Kelas dunia. Itu apa ya? Kayak gimana ya? Desain buku kurang kelas dunia. So, nah itu yang membuka pikiran saya jadi, ya, oh kelas dunia, oke. Kelas dunia kayak gimana sih? Oh buku-buku yang kayak gimana kelas dunia? Nah saya pelajarin tuh. Kayak buka, oh grid-nya kayak gini, font-nya kayak gini, oh layout-nya kalau kelas dunia tuh rata-rata kayak gini-gini ya, style-stylenya ya gitu kan. Nah itu saya lihat tuh seperti kayak Kraken Opus ya kan, itu kan buku kan kayak 50 juta. Sorry, itu like 5,000 euro atau 6,000 euro itu buku-buku tuh buka bukunya pakai sarung tangan. Pernah denger nggak? Kraken Opus. Nah itu salah satu yang saya lihat. Saya juga beli Pak Bram nih, bikin buku kayak gini-gini nih kan. Dia bilang, wah this is, I like it kan. Jadi buku-bukunya tuh bener-bener kayak legacy kayak misalnya Maradona, Michael Jackson, F1. Nah bukunya tuh one of a kind. Gitu loh. In that time memang saya tuh demen banget sama print gitu kan. Sama namanya buku, coffee table book ya kan. Nah di sana pas banget nih si Pak Bram juga lagi menjelang ke sana kan. Lebih ke red and white kan. Bikin buku-buku. Nah di situ I really like it gitu. Maksudnya I really like it, I enjoy it. Biarpun itu sebenarnya bukan main job. Karena main job saya itu ada Citibank dan yang lain-lain. Itu kerjaan saya banyak banget gitu kan. Ada Citibank, brosur lah ini, ono kan. Kita kan memang retain sama perbankan banyak banget ya. Mario ini ada branding ini, branding itu. Nah buku ini adalah yang namanya basically baby-nya Pak Bram. Yang namanya dilempar ke meja saya, plug sama beberapa desainer, nggak sama saya doang, ada Mas Cican ini. Yaitu basically I have to work on that on top of ada other pile of work juga. Betul. Jadi saya managing time is very important di saat itu. Maksudnya ya boleh aja nggak dikerjain. Ya Pak Bram juga bukan orang yang tipe dimarahin-marahin juga enggak. Cuma ya besoknya nggak dibacain lo aja tuh barang. Gitu kan. Dikasih ke orang lain. Basically it's all passion driven ya. Passion driven lah ya. Misalkan kalau kamu passion, ya nggak ada gunung yang akan kelihatan besar ya untuk kita capai ya. Nggak usah dimarah-marahin, nggak usah dikejar-kejar ya you do it gitu. Itu dia sih. So ya di After Hours cukup lama sih. Tahun? I think I left 2009, tapi 2008 itu I have a couple of things yang kita udah coba jalan sendiri, ya kan. Basically karena gini, in 2008 itu basically my wife, my girlfriend ya family itu ya menanyakan kapan kawin ya, dan you know the very Asian thing ya kan, yang sangat timur banget ya, kapan kawin, udah pacar kapan kawin. Ya udah akhirnya ya basically I have to get something gitu kan, buat settle down kan. Memang I'm not aiming high, cuma at least ya tinggal ada apartemen sendiri kan, apakah misalnya kita sewa dan segala macam. Nah di saat itu memang banyak impian-impian yang memang duit itu penting. Tapi saya juga nggak mau kehilangan jiwa sebagai ya desainer yang desainer ya. Tapi ya hidupnya juga penting gitu kan. Kan zaman dulu gila, masih ingat banget loh ketika saya because you know I live udah nggak disupport sama orang tua, kayak saya hidup ya sendiri. Ya kadang-kadang kalau misalnya pas pernikahannya, pas sudah nikah aja saya ingat banget istri kalau masak apa. Kadang-kadang kan buru-buru pagi-pagi nasi goreng ditutup langsung. Oh sampai kantor masih udah mulai lengket kan. Ya either you eat it, oh kita bisa aja belanja dan boros kan ya, gitu kan di sana basically. Tapi I'm not talking about that. Tapi maksud aku adalah
there's always a sense of accomplishment ya. Maksudnya di saat kadang-kadang kita anak muda kan, wah takut nih ke depannya bisa nggak gitu. Sebenarnya kalau menurut saya titipan saya adalah tajemin dulu ilmunya. Basically kalau kita belum punya apa-apa, yang kita dibayar adalah waktu. Ya kan. Misalnya kalau if you cannot do anything, I buy your time. Ya kan. Ya kalau misalkan if you want to get higher, they buy your skill. Ya kan. Skill. Nah, skill sampai mana sih kayak dokter, ya kan? Skill sampai di titik mana cuma si dokter itu bisa lakukan, ya itu mahal. You get what I mean? Ya, that's skill. Tajemin skill. Now, once you get that, when you have the skill, the next part will be knowledge. Karena kita mesti punya knowledge. Nggak cuma hanya jago di desain, tapi kamu nggak bisa jual desain kamu. Because part of the most critical thing is how you convey, how you dispose the message ya kepada klien kita. Ya misalkan, kamu pernah bikin gimana ya seorang agensi itu menjual logo NetGeo ya? Cuman segi 4 rectangle gitu doang ya. Kalau dibilang anak gue juga bisa bikin pakai iPad lagi, nggak usah pakai iMac ya, nggak usah pakai komputer, bisa dibikin. It's not about how simple it is, tapi bagaimana you convey, you know, that logo to be very compelling terhadap the client-nya akan bilang yes, I pay you. Ya kan berarti bukan kita nggak ngerampok kan. Ya kan kalau misalnya kita menjual sesuatu dengan idealism, kliennya mau bayar kamu tapi dia nggak happy, ya itu is not right for me. Gitu kan. Ya kan. Karena sometimes kan kita jadi memaksa kan. Klien itu nggak happy. Ya udah deh gue bayar deh. Tapi kliennya nggak happy. Right? But for me I don't like that. Ya kan. If you're not happy mendingan ya nggak usah lu bayar. Ya you don't take my word. Ya kan. Mendingan seperti itu. Daripada sama-sama jadi mengeluh jadi kata-kata yang negatif di luaran ya. Seperti itu. So for me the third is knowledge. Nah karena kenapa? Knowledge itu banyak hal ketika apalagi the next thing kan kita akan ngomong tentang bagaimana menjalankan Rubik's Cube gitu. Wah pusing. Ya, up and down kan roller coaster gila banget dah ini roller coaster. Nah, itu ntar kita tahan ya. Seru. Nah, keempat itu yang kita mesti adalah mindset. Gitu loh. Jadi kalau mindset itu kalau menurut saya berani bilang adalah kerjalah dengan baik, jalanin apa yang ada di depan mata kita dengan baik dulu. Ya. Don't think about uangnya lah, benefit dan segala macam. Banyak orang bilang, "Pak, kalau di hire gaji saya berapa dulu, Pak?" Ya kamu punya berapa? Kamu punya apa? Right? Maksudnya it's not about what you can get, but it's what you can give, right? Gitu loh. What you can give itu akan variable-nya banyak, ya kan? Kalau kamu cuma memikirkan gaji saya sekian, sebenarnya ya kalau sebagai orang, sebagai owner, salary is nothing gitu loh. I can even give you 50 mil or I can give you 5 mil. It depends on what you can offer, right? Gitu, seperti itu loh. Sebenarnya kalau misalnya you can offer my position ya, gue mau banget, gue gaji lo deh 50 juta, lu jalanin perusahaan gue maunya jalan-jalan, I want to do other things, right? If somebody can do that, I will pay him, right? But ada nggak, right? Seperti itu. Tapi kalau biarpun ada pun, bisa nggak sesuai dengan climbing up to that position? Seperti itu. Dan jalankan apakah bisa memakmurkan lagi ya, nggak cuma hanya jalanin gitu. Jalanin menggampang ya Bu ya. Ya kayak pernikahan ya. Nikahnya mah gampang. How to maintain, how to develop ya kan. Sustainability-nya ya kan ya jangka panjangnya ya nggak segampang itu ya gitu kan. Sip. Gitu. Seru banget. Nggak berasa kita ngobrol udah lama banget nih. Iya. Nah di episode kali ini mungkin kita akhiri di sini ya di cerita ini karena kita punya yang berikutnya kan nanti cerita lebih banyak definitely. Oke, teman-teman sampai sini dulu ngobrol-ngobrol kita udah kenal, udah kebuka nih ya siapa Mario Utama dari kecil sampai kemudian kerja di berbagai tempat, pengalamannya sampai di next kita akan ngobrol lebih banyak tentang Rubik's Cube bersama Mario lagi. Oke, bye-bye. Thank you. Thank you.